Oke, jadi teman-teman mungkin kalian belum ada yang menggunakan Power Query kali ya. Nah, kalau mungkin kalian sudah pernah tahu yang namanya VLOOKUP dan sebagainya, sebenarnya ya kurang lebih Power Query juga bisa lakukan itu semua. Jadi Power Query itu punya kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada Excel itu sendiri. Nah, kita coba saja contohkan dengan data HRD gitu ya. Jadi biasakan, kalau aku selalu biasakan itu dijadikan ke satu folder dulu. Nah, foldernya seperti ini. Asumsinya adalah kita punya data permanen yaitu dengan kode NIC. Jadi di dalam NIC ini sendiri ada yang pastinya ada NIC-nya, ada nama, kemudian ada cabangnya mana, ada job-nya apa, ya. Nah, tujuan daripada NIC ini sendiri nanti akan disatukan dengan data yang ada di bagian data bulanan ini. Jadi nanti kita akan menyatukan data NIC dengan data bulanan nanti. Nah, kalau data bulanannya sendiri bentuknya seperti ini. Oke. Nah, data bulanannya seperti ini. Jadi di sini ada NIC-nya, kemudian di sini ada datanya ya. Nah, datanya ini campuran nih, ada yang berbentuk angka, ada juga yang berbentuk huruf ya. Nah, nanti kita coba satukan semuanya. Oke, kita mulai ya. Kita tutup dulu, kemudian kita bikin kembali, kita bikin Excel-nya, kita hidupkan Excel. Jadi untuk mengaktifkan Power Query itu sendiri sebenarnya nanti aku akan ajarin khusus ya. Tetapi jika kalian sudah gunakan semuanya, maka sebenarnya ada di bagian data ini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini semua adalah kosong, oke? Cuma ada sheet 1 doang, ya. Nah, kita akan ambil data yang tadi ada dengan cara di bagian query and connection ini. Ini bisa dari sini, atau juga bisa ngambil data dengan cara get data ini, kemudian kita ambil from Excel workbook. Karena bentuknya Excel, jadi kalau teman-teman bentuknya CSV juga kalian bisa ambil yang sesuai. Ini kepencet, nanti tunggu dulu sebentar. Nah, ini adalah bentuknya Excel ya. Ya kita tinggal arahkan yang tadi kita inginkan ya, data misalnya data NIC yang kita ingin ambil. Ya udah kita ambil dulu, kita import. Kemudian oke, tunggu sebentar, dia akan memproses dulu. Nah, ketika NIC ini teman-teman harus lihat pastikan bahwa nama sheet-nya juga adalah NIC. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin menggunakan bentuk Excel yang berbeda, nah ataupun sheet-nya yang berbeda, maka teman-teman harus mengarahkan kembali ke bentuk NIC-nya, oke? Ke arah sheet yang dituju. Jadi kalau udah NIC, ya NIC aja terus gitu. Jadi jangan sampai NIC 1, NIC 2, NIC 3 nanti nggak akan nyambung, oke? Ketika udah, pencet transform data. Tunggu beberapa saat dia lagi memproses untuk query-nya. Nah, ini semua sudah masuk nih. Satu hal yang paling penting adalah kita harus menentukan masing-masing kolom ini sudah sesuai belum? Oh, ternyata harusnya tadi ada depannya ada kosong kosong sehingga kita rubah ini ke bentuk teks. Jadi jangan sampai ini ke bentuk number ya. Kalau number nanti hilang. Oke, kita lihat dulu, kita coba ya. Nah, bentuknya udah balik ke awal. Kita udah lihat ya ini teks semua. Kemudian berikutnya kita mau ambil lagi data yang baru karena kita mau menyatukan ya. Jadi kita ambil new query, kemudian kita file Excel. Jadi pengambilan data, pembentukan data itu bisa jadi dari dua, dari Power Query-nya ataupun dari Excel-nya. Kalau tadi kan kalau kita lihat, ya ini coba kita close and load dulu ya. Ketika kita close and load, maka dia akan membentuk sheet baru dengan nama NIC. Teman-teman lihat, dia akan mengambil data 270. Kalau teman-teman sudah ada yang ditambahkan, maka tinggal klik aja nih di sininya nih, di bagian refresh. Nanti dia akan melakukan refresh data dan mengambil data yang baru. Nah, kalau kita ambil lagi data, caranya gimana? Mau ngambil data baru, get data, kemudian from file, from Excel, workbook. Sama ya yang tadi ya, data bulanan. Kita import, tunggu beberapa saat, ini lagi ambil dulu. Kalau datanya lumayan banyak, teman-teman harap sabar ya. Nah, ini kita ambil. Nah, aku udah tentuin nih. Nama sheet-nya adalah data. Terus kemudian kita transform data. Nah, dia lagi ambil seluruhnya. Nah, teman-teman kalau di sini kan kebetulan angka
row pertama itu sudah menjadi yang namanya sudah menjadi apa ini, sudah menjadi header, sudah menjadi judul. Tetapi kalau enggak gimana? Nah, kita contohkan ya, kita ini dulu ya, misalnya belum ditentukan, kita delete until end dulu. Oke. Nah, tadinya bentuknya seperti ini nih, ya, ada kolom 1, kolom 2, seterusnya, terus kemudian di sini ada nama, nomor, terus kemudian nick-nya dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat di sini di bagian home, nah ini ada bagian yang namanya use first row as headers. Ya, tinggal diklik aja nanti dia naik. Ya, otomatis nih naik nih. Teman-teman lihat di sini ada beberapa hal yang sebenarnya ini tidak sesuai. Jadi kalau tadi kita lihat nick-nya ini adalah berbentuk teks, kalau ini bentar ya. Nah, ini adalah bentuk teks ya, teman-teman. Kalau di sini berbentuknya begini, bentuknya angka ya, disebut dengan whole number, maka nanti nggak nyambung. Pas waktu di merging itu nggak masuk gitu. Nah, makanya caranya gimana? Ya udah tinggal ditentukan saja, ini tinggal pindahkan ke teks. Ya, kemudian replace current aja. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, nah ini jadi beragam nih ya. Teman-teman lihat di sini ini jadi beragam nih. 3 in. Ya, 3 in-nya ini berbentuk angka. Oke, ini berbentuk tanggal. Kalau yang ini berbentuk nih, kita berbentuk teks dan juga yang namanya berbentuk whole number ya. Kalau kita rubah ini, kita rubah nih. Nah, kita coba rubah ya. Kita coba rubah. Misalnya contoh kita rubah. Nah, contohnya dulu ya. Kita berikan contoh dulu supaya kita bisa lihat nanti akan berbentuk error. Ya, kita lihat error atau enggak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini ada A nih. Ya, di sini ada A. Kalau kita rubah ke date, ini yang terjadi. Ini berubah menjadi error gitu ya. Jadi kalau error begini gimana? Makanya ya jangan diituin ya. Kita akan tetap mengenakan, misalnya kita tetap menggunakan teks aja deh misalnya. Ya kita replace current yang tadi. Nah, kami muncul semua ini. Ya. Terus kemudian ini juga akhirnya caranya gimana supaya nggak error? Yang paling gampang ketika kita tahu bahwa itu adalah gabungan gitu ya. Kalau aku biasanya udah aja gunain ke teks. Tetapi ada kerugiannya kalau itu digunakan untuk perhitungan, maka secara otomatis itu nggak bisa ngitung karena bentuknya teks gitu. Nah, oh iya, tadi aku juga lupa kasih tahu. Jadi teman-teman tinggal misalnya contoh banyak gitu ya. Jadi jangan satu-satu, berarti nggak kelar kerjaannya. Jadi teman-teman bisa blok aja gitu dari ujung, ya, dari ujung misalnya dari ujung sini sampai ke tanggal 3 in-nya. Ya, contoh aja deh mana ya. Nah, ini 3 in. Diklik sambil pencet shift ya. Kalau nggak pencet shift nanti ya nggak akan bisa gitu. Jadi diklik dari yang paling ujung, kemudian pas waktu kita mau ngeklik yang 3 in-nya ini kita pencet shift lagi, kemudian klik. Maka secara otomatis ini terblok semua. Kita tinggal klik kanan, kemudian di sini ada change type, misalnya contoh kita pilih teks, oke? Kita replace current aja semua. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke, nanti dia ada C, ada juga berbentuk ini. Nah, ini tanggalnya ini ngaco nih ya, tapi udahlah ya, nanti kita beresin satu-satu. Tapi yang paling utama sini adalah aku mau ngajarin adalah mengenai merging query-nya. Nah, kemudian ini udah selesai? Selesai. Ya, kita close and load dulu. Jadi teman-teman biar bisa lihat. Nanti dia akan nambah datanya. Langsung berubah ya. Langsung berubah nih datanya nih. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya merging ya. Kita mulai merge-nya. Tinggal klik kanan, kita edit. Ini untuk masuk ke dalam, sebenarnya editnya edit yang mana aja ya. Tapi intinya cuma mau masuk ke Power Query Editor. Nah, di bagian home, ini home ya. Ini bagian home ada yang namanya merge query. Kita klik aja sekali. Nah, ketika kita klik, maka secara otomatis ditanya, nggak mau gabungin yang mana sama mana sih gitu ya. Misalnya contoh aku mau gabungin nick sama data. Aku pilih dulu deh nicknya gitu ya. Kita merge query, kemudian dari nick yang ada kita klik ini, kemudian kita datanya, kita klik lagi nicknya. Oke. Nanti ditanya gini nih, dia bilang ada informasinya, the selection match 186 dari 270 row from the first table. Jadi nanti akan disatukan ke sini. Oke? Tapi kalau teman-teman bilang, enggak, aku nggak mau yang seperti itu. Aku mau ini, yang di data ini, aku mau ada nama, cabang, dan jobnya. Nah, makanya di sini ada pilihannya. Join kind, left outer. All, seluruhnya dari yang pertama, sama dengan yang kedua. Tapi kalau kita mau rubah dari yang semuanya dari yang kedua, masuk ke yang satu, artinya kita tinggal right outer. Ya, all from second matching from first. Kita coba ya. Berarti posisinya
nick ini nanti akan ditambahkan nama, cabang, dan job. Ya, nanti gitu, teman-teman bisa lihat nggak? The selection match 186 dari 186. Kalau yang pertama tadi, ini 186 dari 270. Jadi, kalau yang pertama akan menghasilkan apa? 270 row. Kalau yang kedua, karena posisinya hanya 186, ya sudah, nanti posisinya ya hanya akan menghasilkan baris 186 baris. Kita coba ya, right outer. Ini yang terjadi. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, oke. Ini akan, kalau teman-teman lihat di sini nih, ini ada data. Ketika datanya ini kita buka, nih, ini kan ini teman-teman lihat ya di sini ya, ini ada sejarahnya, sejarah historinya gitu ya, apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada bagian data, bagian sini tinggal kita klik aja nih. Apa sih yang mau ini matiin ya, use original column, jadi nanti kalau nggak namanya panjang banget gitu. Nah, misalnya aku nggak butuh lagi nomor, aku nggak butuh nick gitu ya, aku tinggal lakukan saja, aku okein aja nih. Secara otomatis ini ke-merging. Nah, ini keluar semua, datanya keluar semua tuh. Oke, data yang tadi itu sudah disatukan. Disatukan sama mana sih? Disatukan sama ini. Tuh, teman-teman lihat nggak? Ini data yang berasal dari nick. Nick nama cabang ya, ya. Kemudian oh, salah ya. Sebenarnya tadi ada pilihan tuh, teman-teman. Jadi merge query-nya kita ulangin dulu ya, kita ulangin. Salahnya di mana? Sebenarnya nggak salah, cuman ini nanti akhirnya data nick-nya disatukan semua. Jadi kita coba ulangin lagi ya. Kita merge query, diklik di sini. Nah, ini ada nih tulisan merge query as new. Artinya dia akan membentuk sheet baru. Kalau tadi sheet-nya ya sheet yang lama gitu. Jadi sheet nick-nya yang dihantam gitu. Nah, ya udah merge query as new, terus kemudian kita pakai deh namanya, jangan nick-nya, kita pakai datanya. Kemudian kita pakai nick-nya. Kita klik sini, kita klik sini. Ya, teman-teman lihat sama ya 186 186 nggak ada beda. Nah, tapi ketika kita klik ini, makanya kita tinggal hasil, kita tulis aja report aja gitu ya. Report aja deh gampang gitu. Nah, ini report aja. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Ini semua sebenarnya sudah menyatu. Benar nggak udah nyatu? Iya. Nah, lihat teman-teman di sini. Ini ada nick. Ini kita hapus. Nicknya kan tadi udah ada ya di ujung, jadi kita nggak butuh lagi nama nicknya. Kita cuma butuh nama, cabang, dan jobnya. Kalau gitu, kalau ini udah, kita ambil aja, kita tarik nih tiga-tiganya. Kan ini masih keblok ya. Kalau nggak keblok ya udah pencet shift, terus kemudian sampai ke ujung. Kita tarik ke paling ujung. Tunggu, ini rada lama. Oke, 26. Nah, teman-teman tinggal lihat. Ini juga bisa dilakukan dengan cara, bisa nggak ya? Coba kita lihat. Transform, merge column, create. Nah, ini ada move. Move-nya tuh beginning. Ya, klik, langsung dia pindah. Kalau tadi kan satu-satu lama ya. Nah, ini tinggal enak, udah nyatu semua. Kita nomornya kita ambil, paling samping, kemudian nick-nya juga kita ambil nick-nya. Nah, ini nick-nya kita ambil di sini. Nomornya ini paling ujung. Nah, kita lihat dulu ya sekarang ya. Kita close and load. Nah, berarti ada tambahan sheet baru yang namanya report. Nah, ketika kita sudah dapetin ini, sebenarnya sudah selesai belum gitu ya. Sebenarnya sih bisa dikatakan sudah selesai kalau kita butuh report seperti ini. Tapi kalau kita mau rapihin, oke, kita mau coba rapihin deh. Tanya contohnya aja ya. Nah, misalnya dari report ini kita mau atur berdasarkan nomor, oke? Jadi tinggal kita lakukan yang namanya di-sorting. Bentar, ini diklik nih yang ininya, kemudian kita sort ascending. Otomatis dia akan mengatur kembali. Nah, ini adalah, coba ya kita ini. Nah, ini adalah data report secara keseluruhan, oke? Lalu kalau kita mau filter dari report ini bisa nggak? Oh, tentu bisa gitu. Misalnya contoh kita filter berdasarkan jobnya, atau kita filter berdasarkan apalagi nih, berdasarkan cabang misalnya ya. Kita report dulu, Ctrl C saja ya, nih copy, kemudian di sini paste. Nah, ini salah ya, kalau begini caranya salah nih, karena posisinya jadi ini melakukan double ya, ini melakukan double. Nah, kita buang ya. Kita buang supaya ini jadi jangan double-double seperti ini. Report, klik kanan, kita bisa reference ya. Bedanya reference sama duplicate itu, reference itu kalau ini berubah, data pertama berubah, maka dia juga akan berubah. Kalau duplicate, ketika yang report ini berubah, dia tidak akan merubah report yang keduanya. Makanya biasanya aku selalu gunakan reference aja.
Nah, reference seperti ini. Kita namain dulu, ya misalnya cabangnya cabang K gitu ya. Cabang K, kemudian ya cabang K, terus jobnya tuh hanya SB misalnya. Oke. Kemudian caranya gimana? Ya udah tinggal K, kemudian di sini kita matikan yang lain, kita cuman ambil yang K. Kemudian setelah itu kalau kita mau per cabang saja ya seperti ini. Tetapi kalau posisinya kita cuma mau yang SB-nya juga, maka secara otomatis SB-nya saja yang dihidupin. Ini hanya contoh aja. Jadi hasilnya cuma satu. Nah, kemudian kita close and load. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini. Nama sheet-nya KSB, terus kemudian ini seperti ini. Oh, salah gitu ya. Harusnya seluruh cabang, seluruh job-nya. Berarti posisinya kita tinggal lakukan, biasakan rapi ya, nama propertiesnya kita perbarui. Kemudian job-nya ini kita bisa matikan. Ya, kita select all saja semua ya. Kemudian otomatis dia ke bawah. Kalau misalnya ada cabang lain lagi, misalnya cabang GK gitu ya, bagaimana? Klik kanan, kita reference ya, kemudian tinggal diklik aja gitu ya, gampang sekali. Misalnya tadi GK apa KG? Oh ya GK-nya. Ya udah, kita oke aja gitu. Nah ini udah selesai ini terus kita tulis selalu rapihin namanya. Jadi jangan sampai kita sendiri nanti kebingungan yang mana. Ketika kita close and load maka ini hasilnya gitu. Nah, kita nggak perlu ngegunain yang namanya VLOOKUP dan sebagainya, karena posisinya dia kita juga bisa langsung seperti ini. Nah, teman-teman yang paling menyenangkan dari Power Query ini sebenarnya adalah ketika teman-teman melakukan perubahan data misalnya contoh perubahan datanya kalau kita ngelihat di sini, misalnya data bulannya ini data bulan Oktober gitu ya. Nah, ternyata di bulan November udah berubah. Ya kita tinggal taruh aja di sini di satu folder yang tadi kita sudah tentukan. Kemudian tinggal kita refresh. Nah, ini nanti akan narik semua datanya. Tetapi teman-teman harus ingat kalau data bulanannya kita namanya data di sini, nama sheet-nya data, maka jangan sampai pas waktu di bulan 11 gitu ya, ditulisnya bulan 11 gitu. Nanti nggak jalan gitu. Nanti benar-benar nggak jalan. Jadi nama sheet-nya juga data. Oke, kita kita contohkan ya, kita contoh bulan 11. Kita save ya. Nah, kita buka di sini nih. Kita mau buka report-nya ya, kita mau buka datanya. Kita klik kanan, refresh. Nah, terus langsung tulisannya gini, expression error, the key didn't match any row in the table, ya. Kenapa sih masalahnya? Masalahnya yang tadi gitu. Jadi nama sheet-nya berbeda. Tadi caranya gimana? Klik kanan, refresh, oke? Nah, kita coba untuk menampilkan query yang tadi adalah ada di data, terus query and connection. Lihat, download did not complete. Kalau kita klik kanan, kemudian kita edit, ya, nah, maka otomatis kita bisa melakukan perubahan di sini. Kita bisa tahu nih, sebenarnya si data ini errornya di mana nih, gitu. Data ini errornya di mana sih? Nah, karena posisinya kita sendiri sudah, sebentar. Nah, nah, kita klik di sini. Lihat, ini data bulanannya sama. Jadi namanya juga sama ya. Jadi namanya juga jangan dirubah. Kalau dirubah juga nanti kacau. Terus kemudian kita tinggal klik. Ya, yang tadinya namanya data sheet nih, ya namanya data gitu. Terus kemudian rubah jadi bulan. Makanya navigation-nya kita rubah aja. Kita klik ini, maka otomatis dia akan bisa berjalan kembali gitu ya. Dia bisa berjalan kembali semuanya tuh lihat. Nggak ada lagi error, kita close and load. Yang tadinya ini error, kita coba. Nah, nomor of the table wasn't found. The column nomor. Jadi susunannya pun nggak boleh berubah. Kalau susunannya berbeda, dia juga nggak akan mau. Kalau kita lihat di sini, nah bentuknya kan ini sebenarnya nomornya ada ya. Nah kita kita lihat nih. Nah ini bagusnya adalah ketika ini ada error seperti ini, teman-teman jangan panik dulu. Karena sebenarnya error begini ya gampang gitu. Ya kita tutup dulu dan save. Ya. Terus kita lihat nih data, kita edit. Sekalipun itu kita harus rubah, jangan khawatir karena tadi kita menggunakan reference. Oke? Okay? Nah, ini ada promoted headers. Ini ada change type, ada promoted. Nah, lihat ya teman-teman ya, promotednya ini jadi kacau nih. Padahal di sini udah ada promoted, di sini promoted lagi. Jadi kacau. Masalahnya dari sini nih ya. Kita tinggal klik kanan, delete until end. Memang butuh waktu untuk belajarin seperti ini, tetapi ketika teman-teman bisa, maka hal ini menjadi sangat lebih mempermudah pekerjaan kalian karena kalau kalian tahu teknik-tekniknya itu akan menjadi jauh lebih cepat gitu.
Nah, ini klik kanan, sorry yang ini kita rubah aja jadi teks ya, karena nick-nya yang tadi kan sama, kita replace kanan. Nah, ya, ininya juga sama ya teman-teman ya. Ini kita yang tadi kita tinggal klik save, kita klik shift sama klik, kemudian kita klik kanan, kita lakukan perubahan change type, kemudian lakukan menjadi teks. Oke, replace current. Ketika ini sudah terjadi, maka seharusnya ya datanya ini tidak akan lagi error. Nah, kita lihat datanya ambil, lihat ini semua semuanya udah jalan lagi nih. K-nya jalan, GK-nya jalan, maka otomatis report-nya berjalan. Jadi memang kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah Power Query itu memiliki memiliki suatu fitur yang jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan manual VLOOKUP, HLOOKUP, dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena posisinya kalau kita di dalam VLOOKUP, HLOOKUP mengisi ataupun menginsert saja data yang tadinya sudah ada, terus kemudian kita hapus atau kemudian kita tambahkan, itu semua bisa jadi error. Ketika error, kalian mau lakukan pivot table dan sebagainya, nggak ada guna karena semuanya jadi error. Kalau di Power Query, kan teman-teman udah lihat ya kelebihannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya cuma satu. Teman-teman harus belajarin dulu betul-betul sampai teman-teman menguasai hal tersebut. Kalau teman-teman nggak menguasai, akhirnya kerasanya kok jadi lama gitu. Padahal sebenarnya enggak sih. Teman-teman kalau kalian sudah bisa betul-betul memahami, oh ini errornya di sini loh, oh ini errornya di sini. Itu akan jauh lebih mudah gitu. Itu aja sih teman-teman. Semoga trik ini bisa kalian gunakan di dalam Excel dan juga pekerjaan kalian sehari-hari. Oke, see you, bye-bye.